Selamat sore Mas Khair dan kawan-kawan. Saya akan kasih masukan video yang sangat bagus yang barusan di-share di grup, yang berjudul apa tadi? Pilkada, ya, demokrasi dan perang gitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa untuk dijadikan acuan ya Mas Khair ya dan kawan-kawan, tentang ketika membuat video liputan gitu. Video jagung kemudian dibuat sebuah seri yang layak tayang itu memang agak susah. Karena apa? Karena skenarionya tidak ada gitu. Skenarionya mengalir, maka ini sepandai-pandainya sutradara pun akan kebingungan ketika jagung itu dibuat liputan yang layak tayang dan layak dengar. Lah, agar mendekati layak tayang dan layak dengar, ini ada beberapa masukan dari saya. Ini masukannya. Oke, saya lanjutkan ya Mas Khair dan kawan-kawan. Ada beberapa review yang akan saya sampaikan. Saya tadi udah mendengar, saya putar berkali-kali. Kemudian saya tulis di sini. Yang pertama tentang openingnya, yang kedua judul, yang ketiga isi video, kemudian yang keempat penutup video ya. Tapi sebelum itu mungkin ada yang bertanya, di dalam ini ada apa? Ini saya buka dulu. Nah, ternyata ada padi ya. Ini percakapan kemarin. Ini ada padi, tapi tidak usah dirokan, ini saya tutup lagi. Kita fokus di review. Yang pertama video opening. Mas Khair dan kawan-kawan, untuk video opening sengketa pilkada ya, yang pertama ada gambar tentang sidang sengketa gitu. Tapi di situ tidak menyantumkan sumber, kalau bisa dicantumkan itu. Yang kedua, video sengketa tidak mencerminkan latar sidang di Mahkamah Konstitusi, tapi hanya muncul seseorang yang aksesorisnya seperti sidang, kemudian ngomong. Setelah itu ada yang ikut zoom di YouTube atau apa itu. Kalau bisa disertakan latar di MK, kasih juga itu tanggalnya itu di mana gitu. Nah, karena yang mendengar itu yang melihat belum tentu mendengarkan betul, dan yang mendengarkan belum tentu melihat tayangan dengan betul. Jadi perlu disertakan yang lengkap itu. Terus masih di video opening belum fokus pada judul argumen gitu. Jadi kalau judulnya adalah demokrasi, itu merupakan alternatif dalam memilih pemimpin yang dengan cara damai, maka openingnya harusnya itu, atau statement narasumber kasihkan di situ. Adapun sengketa MK itu nomor pendamping data saja. Kemudian instrumen musik, memang itu instrumen musik perang, tapi terlalu panjang. Jadi jangan seolah-olah tayangan itu seperti perang, tapi karena kesan dari instrumen musiknya, itu kelemahan ya. Itu strategi untuk menutupi, tetapi juga kelemahan itu. Boleh menggunakan itu, tapi jangan terlalu banyak.
Kemudian video opening dan isi itu belum ada transisinya, belum ada yang membagi ini opening atau ini isi gitu, jadi belum ada. Kemudian belum menyertakan juga tim kreatif, narasumber atau kerabat kerja, belum ya. Kalau bisa nanti disertakan, walaupun di deskripsi disertakan, tapi tidak selalu yang melihat atau yang mendengarkan itu membaca deskripsi yang ada di kolom itu. Jadi sertakan aja, termasuk lokasinya di mana, kapan jagungnya itu disertakan, dan yang lainnya yang berperan serta disertakan. Kemudian yang kedua, judul video jagung pilkada itu belum ada ya, mungkin ini teknis ya. Sertakan judulnya apa, walaupun YouTube-nya sudah ada judulnya, tapi judul dalam video itu dimasukkan gitu. Terus yang kedua, belum menyertakan nama narasumber dan advisinya atau posisinya atau peran atau status sebagai apa ya. Misalnya si A namanya siapa, saat ini sebagai apa gitu. Kayaknya di video itu belum ada gitu. Terus yang ketiga, tentang isi video. Sebelum ke isi video ini, saya tadi udah mencatat yang isi video. Misalnya isinya itu ini, itu kalau dilihat itu bisa sebesar ini dan bisa lebih besar ini gitu. Maka untuk editor itu, agar hal yang besar yang dijagongkan itu kalau bisa dibuat yang simpel gitu. Simpel misalnya yang seperti ini. Hal yang besar yang tidak menarik itu kemudian menjadi menarik seperti ini. Tapi ini perlu ditutup ya, agar tayangan itu menarik itu. Nah, saya sudah menulis isi video yang secara singkatnya seperti ini. Tapi sebelum ke sini, saya juga udah menulis semua isi yang ada di video ini. Misalnya ada pilkada sukses dengan sistem demokrasi yang rumit, jagung demokrasi di menit 2 menit 49 detik. Kemudian kewajaran ada 35 kabupaten kota yang mengajukan sengketa. Kemudian ada kritik terhadap sistem khilafah, ada sistem Moradunung karena rusak ekstrim, logika dasar bukan dari Al-Quran dan hadis. Kemudian model kekhalifahan itu beragam, ada konsep dari Taqiyuddin An-Nabawi, kemudian versus pilkada dengan sistem demokrasi yang menekankan pada proses siapa pemimpinnya dan proses bagaimana menjalankannya ya. Kemudian memilih pemimpin. Kemudian tadi ada juga singgungan gaya Imam Ghazali dan ulama Nusantara yang di dalamnya mengulas tentang sejarah. Memang perlu dipelajari, tapi titik fokusnya tetap mereka para sahabat banyak baiknya. Nah, ini adalah isi. Nah, sebelum masuk ke editing, editor itu harus menulis semuanya ini dulu. Setelah itu membangun sistematika. Kalau ini mau dihantarkan di publik, mau tidak mau, editor harus berkali-kali untuk mendengarkan, melihat, mendengarkan, kemudian menghasilkan sebuah alur yang mudah dipahami. Misalnya
saya misalnya menawarkan begini, dari semua yang banyak ini, dari yang banyak ini menjadi kecil sampai ke sini, dari yang ini semuanya itu intinya di sini, di dalam liputan ini itu hanya intinya satu ya, yaitu mengganti sistem perang dengan demokrasi di dalam memilih pemimpin gitu. Sehingga mau tidak mau fokusnya adalah membandingkan perang dan demokrasi itu dampaknya kayak apa, kemudian manfaatnya kayak apa. Karena karena sudah dipilih sistem demokrasi, maka secara alur sistem perang ini harus dikritisi habis-habisan. Misalnya perang itu benar akan menghasilkan pemimpin ketika yang menang, tetapi dalam proses memilih pemimpin itu banyak orang yang mati dan banyak fasilitas publik yang rusak. Maka ketika ada banyak kelompok 1, kelompok 2 untuk menjadi pemimpin agar tidak pada mati dan hasil pembangunan tidak rusak, maka memilih demokrasi melalui pilkada itu. Intinya itu. Lah, karena ini sifatnya jagong, biasanya sulit memang untuk mencari alur yang mudah dipahami. Jadi saya tekankan, dengarkan berulang-ulang, tulis isinya apa, lalu susun dengan baik ya. Lah, ada strategi ketika jagongan itu mau diliput, itu mudah strateginya. Saya sering melakukan itu. Strateginya adalah setelah melakukan jagongan itu jangan selesai itu jangan kemudian pulang, tapi lakukan tindakan teknik liputan probing ya. Ini sebenarnya istilah dalam metode penelitian, yaitu menanyakan ulang indikator secara mendalam terhadap indikator yang belum jelas gitu. Misalnya di dalam video ini itu memilih demokrasi dibanding perang untuk memilih pemimpin, dan ketika dalam liputan itu belum detail tentang kenapa memilih demokrasi dibanding perang, maka tanyakan setelah jagongan itu. Tanyakan setelah itu, rekam lagi, kemudian bagian-bagian yang penting itu kemudian ditata ulang hingga menjadi sebuah tayangan yang layak dengar dan layak pandang. Selanjutnya bagian yang keempat, penutup video. Ada dua hal. Yang pertama, bagian penutup tidak jelas, tiba-tiba selesai. Ini juga perlu diperhatikan Mas Hoir dan kawan-kawan. Kemudian satu saja itu, bagian penutup tidak jelas, tiba-tiba selesai. Kalau bisa di pengulangan, teknik pengulangan apa yang penting itu. Tapi secara umum sudah ada pesan yang sesuai judul, cuma bagian isi dan penutup tidak jelas gitu. Kemudian untuk narasumber, karena ini jagong, ada hal yang penting untuk diperhatikan bahwa ketika mengusung misalnya demokrasi itu jalan damai, meraih pemimpin dibanding perang gitu, maka fokuskan aja argumen-argumen gitu. Jangan hanya
meminjam atau menggandeng tokoh-tokoh besar saja, misalnya Imam Ghazali, ulama-ulama Nusantara dalam memilih demokrasi, tetapi tidak fokus. Misalnya Imam Ghazali itu detail pendapatnya kayak apa terhadap demokrasi, termasuk ulama-ulama Nusantara kayak apa, itu perlu diulas karena ini tayangan publik, tidak semua publik paham Imam Ghazali siapa, ulama Nusantara yang seabrek ini siapa yang memilih sistem demokrasi. Tapi yang lebih penting adalah argumen narasumber di dalam membandingkan, misalnya tentang perang itu akan banyak matinya dan merusak segala macam, sedangkan demokrasi akan efektif dan akan fokus di dalam bagaimana penguasa berbuat apa itu, misalnya proses bagaimana menjalankannya dan proses siapa pemimpinnya gitu. Kemudian perlu juga ada data pendamping terhadap video, karena video ini cenderung monoton, tidak ada data pendampingnya. Kalau bisa perlu ada data pendamping yang dimasukkan video, misalnya tentang Abu Bakar tidak dibaiat, era kekhalifahan Umar lebih modernis, kemudian kritik sistem khilafah HTI, kemudian 153 kabupaten kota bersengketa di MK. Ini perlu dimunculkan datanya. Nah, ketika disentuh seperti ini, maka setidaknya video ini akan memiliki bobot yang menarik, ya. Tapi yang lebih penting adalah tetap semangat belajar untuk membuat konten-konten yang baik gitu. Yang baik adalah yang seperti yang jenengan lakukan itu sangat baik gitu, dan akan lebih baik ketika juga memperhatikan beberapa hal seperti ini. Kepada Mas Khoir dan kawan-kawan, prinsip editor itu yang bagus itu cuma satu, yaitu memuliakan konten. Memuliakan konten itu penting gitu. Dan ketika isi sebuah liputan itu kurang mulia, maka tugas editor untuk studi, dokumen, baik video, foto, laporan-laporan, jurnal dan yang lain untuk melengkapi dari sebuah argumen yang ditawarkan ke publik. Nah, saya kira itu.